Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama Jihan Fitri Cialora dengan DP 231094-1023. Baiklah, Jihan akan menjelaskan tugas mata kuliah pencemaran udara dan kebisingan. Yang pertama yaitu sejarah pencemaran udara. Polusi udara telah dikenal dapat menjadi ancaman bagi kesehatan manusia sejak zaman 400 sebelum Masehi. Setelah itu, banyak tercatat polusi udara ini muncul di berbagai negara selama 2 milenium berikutnya hingga ada pengukuran. Revolusi industri mempercepat besarnya emisi polutan primer dan penyebaran geografis negara-negara yang berkontribusi karena kota-kota yang sangat tercemar, serta puncaknya terjadi kabut asap di London pada tahun 1952. Eropa dan Amerika Utara menguasai emisi pada dekade terakhir abad ke-20, menyebabkan pertumbuhan emisi di Asia Timur dan Selatan yang mendominasi emisi global pada abad ke-21. Emisi global SO2 dan NOx mencapai puncaknya pada tahun 1960 dan 2018. Sementara itu, kurangnya tindakan pengendalian, maka undang-undang diciptakan setelah polusi udara semakin parah pada tahun 1948. Kemudian diikuti dengan revisi dan penguatan undang-undang tentang udara bersih pada tahun 1990 yang menetapkan batasan emisi polutan udara dari industri dan kendaraan. Lalu yang kedua, sumber, jenis, dan dampak pencemaran udara. Sumber pencemar udara itu ada tiga. Yang pertama, biogenik, antropogenik, dan pencemar diam. Biogenik itu sumber yang berasal secara alamiah. Contohnya, debu akibat letusan gunung berapi. Lalu yang kedua, antropogenik, berupa kegiatan manusia seperti aktivitas transportasi, emisi pabrik, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, ada pencemar yang bersifat diam. Contohnya, pembangkit listrik, industri, dan rumah tangga. Lanjut, jenis dari pencemaran udara itu ada tiga. Yang pertama, ozon atau O3. Ozon O3 ini dapat menyebabkan iritasi paru-paru, masalah pernafasan, dan merusak tanaman. Lalu yang kedua, polutan berupa gas seperti SO2, NOx, dan CO2, serta seperti partikulat mikron 10, 2,5, dan 0,1. Karbon dioksida CO2 yang menghasilkan gas rumah kaca utama yang berkontribusi terhadap pemanasan global. Lalu yang ketiga yaitu dampak dari pencemaran udara. Yang pertama, mengganggu ekosistem, menyebabkan pergeseran suhu dan pola cuaca. Pencemaran udara ini juga dikaitkan dengan perubahan iklim, serta tiap 5 mikrogram per meter kubik PM2,5 berisiko meningkatkan hipertensi hingga 22% pada orang yang tinggal di area tinggi polusi. Lalu yang terakhir yaitu regulasi terkait pencemaran udara di Indonesia. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara. Hal ini mengatur bagaimana baku mutu udara ambien, emisi sumber tidak bergerak, emisi dari kendaraan bermotor. Lalu yang kedua, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur kewajiban pemerintah, industri, dan masyarakat untuk menjaga kualitas udara. Yang ketiga, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup tentang ISPU, Indeks Standar Pencemaran Udara. Keputusan ini menetapkan bagaimana standar indeks pencemaran udara yang digunakan untuk menginformasikan tingkat kualitas udara kepada masyarakat. Lalu yang terakhir yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Permen LHK, berisi tentang bagaimana baku mutu emisi pembangkit listrik tenaga termal dan mengatur baku mutu emisi bagi pembangkit listrik tenaga termal dan merupakan salah satu utama emisi pencemar udara. Berikut referensi atau sumber yang digunakan untuk menyusun PowerPoint berikut. Sekian dari Jihan, ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.